Halo teman-teman, kami dari kelompok 7, kami akan membahas soal membran sirkular. Dimulai dari kita akan mencari solusi yang memenuhi syarat-syarat batas dan solusi terhadap variabel R dan sudut theta. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Saya Junita Christine Sonsono yang akan berperan sebagai group member di Carbon Based Learning yang kedua ini. Dan saya Gilbert Bentano sebagai chairperson. Dan saya Adila Tois sebagai board member. Saya Filomena Nirma sebagai group member. Dan saya Ibrahim Domare sebagai minute secretary. Baik teman-teman, seperti yang diberikan kasus, kita diberikan kasus seperti kasusnya sudah ada di layar HP masing-masing. Di sini kita akan mencari BM. Untuk mencari BM sendiri kita harus mencari syarat dan solusi dari persamaan membran sirkular. Jadi menurut teman-teman, bagaimana apa yang kita harus lakukan di pertama kali, apa yang harus kita lakukan? Tanggapan dari teman-teman bagaimana? Dari saya, jadi kan dari soal sudah diketahui yang pertama-tama kita lakukan adalah kita menggunakan model persamaan dua dimensi pada koordinat polar, yaitu do u kuadrat per do t kuadrat sama dengan c kuadrat dikali dengan do u kuadrat per do r kuadrat ditambah dengan 1 do u per r dr do r tambah 1 per r kuadrat do u kuadrat per do theta kuadrat sama dengan c kuadrat sama dengan t per t. Karena do kuadrat per do theta kuadrat sama dengan 0, maka persamaan ini kita peroleh, yaitu do kuadrat u per do t kuadrat sama dengan c kuadrat kali do kuadrat u per do r kuadrat ditambah 1 per r do u per do r. Di sini saya masih bingung untuk menentukan syarat batas dan syarat nilai awal. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan tentang syarat batas dan syarat nilai awal? Mungkin saya mau menanggapi sedikit tentang syarat batas dan syarat nilai awal. Jadi syarat batas dan syarat nilai awal kita peroleh, yaitu URT sama dengan 0 untuk T lebih besar sama dengan 0. Di mana UR0 sama dengan FR dan UTR,0 sama dengan GR. Oke, bisa tambah lagi? Ada lain? Oke, baik. Di sini kita sudah ada persamaannya dan syarat batas dan syarat nilai awal. Selanjutnya kita buat apa lagi untuk teman-teman? Kalau dari saya, jadi selanjutnya kita akan mencari solusi dari nilai awal. Oke. Contohnya, Itu
pertama kita cari terlebih dahulu solusi dari URT di mana yang memenuhi syarat nilai batas. Di mana yang memenuhi syarat nilai batas yaitu U D sama dengan W besar W sehingga dari syarat nilai batas ini kita peroleh UTT sama dengan W dimana UR sama dengan W aksen G dimana UR kita peroleh W double aksen G. Oke, baik. Di sini kita sudah mendapatkan solusi dari syarat batasnya. Selesai dari solusi ini, kita lanjutkan untuk mencari apa lagi? Mungkin ada yang memberikan. Oke, Jadi mungkin dari saya ingin mengoreksi sedikit ya. Maksudnya dari pemahaman saya itu sebenarnya URT sama dengan WR kali GT itu sebenarnya solusi yang ingin kita cari. Nah di sini kita ingin cari WR itu apa sih, GT itu apa sih. Nah sedangkan untuk syarat batasnya itu kan yang URT sama dengan 0 untuk setiap T besar 0. Sedangkan yang UR0 sama dengan FR, lalu turunan U terhadap T di mana terhadap variabel R dan T yang sama dengan 0 adalah GR. Nah nanti setelah kita tahu nih kalau solusi URT itu kan sama dengan WR kali GT, nah tinggal kita cari WR itu apa sih, GT itu apa sih. Nah di sini juga kan kita carinya kan itu kenapa sih sampai dot kuadrat U dot theta kuadrat itu sama dengan 0 dihilangkan. Kenapa kita mengabaikan dot kuadrat U dot theta kuadrat? Itu karena kita tidak mencari solusi terhadap theta, jadi kita abaikan thetanya. Nanti di masalah berikutnya baru kita cari yang solusi terhadap theta. Makanya di situ kita bisa abaikan thetanya dan diperoleh persamaannya dot kuadrat U dot T kuadrat sama dengan C kuadrat 12 sampai plus 1 R dot U dot R. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Uni. Oke, setelah kita diskusikan bersama dan kita menguraikan bersama tentang solusi dari WR dan GT ini, kita mendapatkan sebuah persamaan, teman-teman. Menurut teman-teman ini persamaan apa? Oke, dari Efraim. Saya persamaan BC dengan parameter V sama dengan 0. Oke. Kita ini adalah persamaan Bessel dengan parameternya F sama dengan 0. Dari sini kita melanjutkannya apa lagi menurut teman-teman? Kalau menurut saya jadi solusi dari persamaan Besselnya itu sama dengan WR sama dengan J0S. Jadi mungkin teman-teman masih bingung J0 itu dari mana. Jadi sebenarnya itu JV di mana V-nya itu sama dengan 0. Jadi J0S. Oke. Dari WR sendiri kita mendapatkan solusi dari persamaan Besselnya yaitu J0S karena JV di sini F-nya sama dengan 0 jadi J0S. Oke. Selesai dari sini mungkin kita akan mendapatkan lanjut hasilnya. Menurut teman-teman apa? Kalau menurut saya kita sudah ketahui pertama kalau nilai dari S ini adalah KR. Jadi kita nanti tinggal substitusikan nilai S sama dengan KR. Oke, dalam persamaan. Di mana WR sama dengan J0 S sama dengan KR.
mana nilai dari M sendiri adalah dari 0, 1, 2 sampai seterusnya. Oke, di sini makasih Anita karena sudah memberikan WMR-nya. Berarti kita sudah mendapatkan hasil dari WR menggunakan persamaan Bessel. Mendapat hasilnya WMR sama dengan J0 kali MR sama dengan J0 alfa M per R dikali R, di mana M sama dengan 0,12. Oke. Selesai dari sini kita harus mencari GT. Mungkin ada yang tahu tentang, teman-teman ada yang tahu tentang mencari solusi GT? Oke, dari Junita. Nah, kalau dari saya kan kita udah ketemu WR. Nah, nanti kalau kita uraikan GT-nya, kan kita udah uraikan. Nanti GT-nya itu kan jadi persamaan diferensial biasa kan. Tinggal kita selesaikan pakai persamaan karakteristiknya. Kita cari akar-akar karakteristiknya, diperoleh solusi untuk GT itu adalah GMT. Karena kan WM itu kan solusinya banyak, M-nya kan sampai 0, 1 sampai tanggal, berarti karena W solusinya banyak, berarti G itu otomatis solusinya juga ada banyak, sehingga GMT itu sama dengan suatu konstanta. Kita bisa pakai konstanta apa aja, suatu konstanta dikali dengan kosinus lambda MT. Nah, lambdanya itu sendiri nilainya kan ada banyak, karena kan GM sendiri G kan banyak, berarti otomatis lambdanya juga nilainya lebih dari 1, ditambah dengan suatu konstanta dikali dengan sinus lambda MT. Berarti nanti kalau kita udah, berarti kan WR sama GT-nya udah ketemu, berarti kan kita udah dapat solusi URT, di mana URT itu adalah hasil kali dari WR sama WMR GMT. Berarti karena WR sama GT-nya itu solusinya lebih dari 1, berarti otomatis URT juga pasti dia solusinya lebih dari 1 dengan M berjalan dari 0 sampai tadi juga. Di sini kita substitusikan lagi kan, masukkan dari WMR-nya dan GMR-nya, sehingga di mana M-nya banyak, M-nya kan bisa lebih dari 1 angka, jadi kita sudah mendapatkan solusi dari WMR dan GMT. Oke teman-teman, dari uraian ini mungkin ada yang menjaga ya. Kita mencarinya itu rumus dari BM ini. Menurut teman-teman apa rumus dari BM ini? Menurut saya untuk mendapat koefisien BM ini kita peroleh dari kita mensubstitusikan syarat nilai awal ke URT, di mana sehingga kita memperoleh sigma M sama dengan 1 sampai tanggal 3, di mana M lambda MT ditambah dengan koefisien B M sin lambda alfa M koefisien BM tersebut. Mungkin apalagi dari teman-teman ada yang memberitahukan? Dari Efraim. Baik, setelah kita substitusi koefisien BM ke persamaan URT, maka nilai yang kita peroleh sama dengan BM sama dengan 2 per lambda M dikali RJ lambda M integral 0 sampai R 2 per C dikali lambda M.
selesai dari sini, menurut teman-teman kita harus bagaimana lagi? Dari saya, bagaimana kalau kita misalkan KM itu sama dengan 2 per C lambda M, 2 per C lambda M, R J1 sampai 2 dikali lambda M, integral 0 dari 0 sampai R dikali F dr J0 dari lambda per R dikali R dr. Hingga diperoleh dm integral 0 dari 0 sampai R FGR Oke. Akhirnya dari penjabaran yang cukup panjang ini, akhirnya kita juga hasilnya pembuktiannya sama seperti yang di kasus tadi. Kita berhasil 100% pembuktiannya sama seperti kasus tadi. Tapi kita diberikan kasus lagi, yaitu kasusnya itu di sini kita tidak memakai theta, tapi tidak mengabaikan theta. Tapi di kasus ditambah kasus lagi itu kita harus memakai theta di persamaan tersebut. Mungkin dari teman-teman uraiannya sama, tapi mungkin ada teman-teman ada yang ingin memberitahukan caranya atau apanya biar kita juga bisa mendapatkan solusi dari kasus tersebut. Oke, dari Junita. Sebenarnya penjabarannya nanti sama, tapi bedanya mungkin nanti di WR di persamaan Besselnya itu nanti kita bukan dapat parameternya itu bukan cuma V sama dengan 0. Jadi nanti kita akan peroleh solusi dari persamaan Bessel itu ada yang solusi jenis pertama plus dengan solusi jenis kedua. Nah, yang jenis pertama ini yang kita lambangkan pakai JV dalam S. Tapi kan V-nya sama dengan 0. Tapi nanti kalau di yang kasus kedua itu nanti kita V-nya itu bukan cuma 0 aja. Nanti baru dijumlahkan dengan solusi jenis kedua yaitu YVS. Parameternya itu V. Nah, setelah itu nanti kita peroleh kalau kita bisa mengabaikan si YV sehingga nanti tinggalnya itu cuma JV, karena nanti ketika kita substitusi nilai M-nya itu berjalan 0, 1, 2, kita kan mau ketemu kalau yang JV-nya itu kan sama dengan 0 sama YV-nya sama dengan 0. Nah, tapi di situ kalau kita substitusi nilainya M berjalan dari 0, 1, 2, bisa aja nanti dari YV ini dia nilainya itu tadinya jadi bukan 0 lagi. Jadi kita bisa abaikan si YV itu, makanya tinggalnya cuma JV. Jadi perbedaannya itu cuma di persamaan Besselnya. Berarti di kasus tersebut yang tidak menyepelekan tetanya itu berarti perbedaannya cuma di persamaan Besselnya. Solusinya juga pasti beda kan? Solusinya juga pasti beda. Oke, dari kasus 2 yang tadi kita sudah jabarkan itu tanpa menyampaikan tetanya, R dan tetanya itu kita mendapatkan solusinya seperti yang tertulis di papan ini. UNM, ANM dikali cos CK ANT per BM dan seterusnya. Di perbedaan dari kasus 1 dan kasus 2-nya ini yaitu di kasus 2 itu tanpa menyepelekan tetanya, dan juga
berjalan dari hasil dari M-nya itu dari 0, 1, dan 2 seterusnya. Dan juga ditambahkan lagi N, hasilnya itu 1, 2, dan seterusnya. Dan di kasus 1 tadi yaitu sudah terbukti benar bahwa hasil dari koefisien BM-nya ini hasilnya sama seperti uraian kami dengan KM-nya 2 per C alfa M R2 J1 J1P2 alfa M. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih sudah menonton video kami di mana kami membahas tentang membran sirkular dari solusi yang memenuhi syarat batas dan juga solusi terhadap variabel R dan sudut theta. Nah, untuk penjabaran lebih lengkap dan detailnya, teman-teman bisa lihat di link Overleaf karena kami mengerjakan pekerjaan kami di Overleaf. Kami sudah sediakan di deskripsi, jadi teman-teman yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang kasus yang kami bahas hari ini, teman-teman bisa mengunjungi atau mengklik link Overleaf yang sudah kami sediakan di description box. Jadi sekali lagi terima kasih. Terima kasih.